Topik kali ini saya akan berbicara tentang 5 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang aktor, ya. Hal-hal ini akan menjadi penting ketika kita berencana untuk menggarap sebuah naskah teater, ya. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentri. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teater. Tapi sebelumnya, bila baru pertama masuk ke kanal ini, maka kanal ini akan berbicara tentang bahasa, sastra, budaya, dan juga teater. Nah, hal-hal lain juga ada di sini, ada tentang penelitian dan juga pengabdian seorang dosen. Jadi semacam itu. Dan tentunya Anda belum subscribe, maka subscribe dulu. Nah, topik kali ini saya akan berbicara tentang 5 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang aktor, ya. Hal-hal ini akan menjadi penting ketika kita berencana untuk menggarap sebuah naskah teater, ya, naskah drama yang merupakan genre karya sastra itu menjadi sebuah pertunjukan, ya. Jadi kalau naskah ini sudah masuk ke ranah pertunjukan, maka ini sudah bukan lagi menjadi karya sastra tetapi menjadi seni pertunjukan. Jadi semacam itu ya yang perlu dicatat. Nah, hal yang perlu dicermati ini ketika kita berproses untuk ke wilayah teater ini kadang tidak begitu dipedulikan ya oleh para penggiat-penggiat ini ya. Jadi karena ketika orang penggiat ini perspektifnya ketika mengisi itu cenderung bawaan ketika dia ingin berproses, maka dianggap siapa yang dilatih, siapa yang diajar itu akan berproses juga, yang intinya akan dibawa ke perspektif komunitas, ya. Nah, bedanya di sini ya, perspektif komunitas dengan perspektif hanya untuk menuju sebuah pertunjukan ini ada beda. Jadi tidak perlu adanya orang itu diajari teknik-teknik dasar ya, tidak sampai seperti itu. Tapi kalau ada keinginan untuk membentuk sebuah sanggar atau kelompok teater, maka ini perlu ya, ini perlu untuk dijadikan pedoman bahwa orang-orang yang akan diproses menggarap pembentukan itu dibekali dengan teknik-teknik dasar seperti meditasi, seperti olah vokal, seperti olah visi. Jadi semacam itu. Tapi kalau kita menuju sebuah pementasan saja, maka kita bisa mengesampingkan. Jadi biasanya yang porsinya itu 30% di awal, kemudian itu bisa kita kurangi menjadi 5% atau 10%. Jadi tidak akan ada kejenuhan. Jadi semacam itu. Ambil minum kopi ya. Ini keras kopi kayak. Jadi gitu ya. Jadi apa saja sih 5 poin yang perlu diperhatikan itu. Jadi yang paling penting itu adalah ini satu, ya, konsentrasi. Ya, satu ini adalah konsentrasi. Apa? Konsentrasi. Ya, ini kalau kalian tidak konsentrasi, maka yang kalian perhatikan jempol saya ya, bukan apa yang saya bicarakan. Jadi semacam ini semacam latihan untuk Anda bisa berkonsentrasi ketika mau memasukkan diri ke lakon yang ingin Anda mainkan. Jadi yang pertama adalah konsentrasi. Ketika Anda maksudnya konsentrasi di sini konsentrasi untuk memerankan lakon itu, ya. Yang kedua, ya, pertama konsentrasi, yang kedua ini adalah penghayatan, ya. Konsentrasi ini berbasis otak, ya. Kalau penghayatan berbasis rasa, ya. Jadi dua hal ini akan menjadi tonggak yang paling penting ketika Anda memainkan sebuah peran menuju sebuah pertunjukan. Tanpa dua ini, ya, maka proses berlatih Anda
itu akan semakin tidak karu-karuan ya. Jadi walaupun lamanya berproses tanpa dua ini ya, ini tidak akan menunjukkan perkembangan apapun. Ketika orang melihat, jadi gini ya, latihan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak akan menunjukkan progres sama ya, ketika dua ini tidak bisa ya. Tentunya dua ini adalah hal yang sepertinya sederhana tetapi sulit untuk diterapkan ya. Yang ketiga ini ya, bagaimana Anda bisa membantu keaktoran Anda dengan mimik ya, dan pantomimik. Mimik dan pantomimik. Pantomimik adalah gerak tubuh ini ya. Saya berbicara dari tadi berusaha untuk menggerakkan tubuh saya agar tidak terkesan monoton. Ya. Begitu juga wajah saya akan melihat ke sana tanpa melihat kamera, kemudian saya melihat ke arah kamera, kemudian saya bisa melotot ke arah Anda. Jadi semacam itu ya. Itu adalah mimik dan pantomimik ya. Jadi semacam itu. 1, 2, 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat ya, ketika ada sebuah dialog, maka Anda harus bisa tahu dialog ini menyampaikan kesan apa. Sedihkah, tegaskah ya, atau marah, atau bahagia. Nah, jadi Anda harus tahu. Karena apa? Ini nanti akan membawa pada intonasi ya, yang keempat ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, maka berilah artikulasi yang jelas. Jangan sampai artikulasi Anda ketika menyampaikan dialog-dialog itu hambar ya. Jadi semacam ini. Ketika orang cadel ya, tentunya ini pengecualian ya, orang cadel kan tidak bisa melafalkan sesuatu yang misalnya R bisa menjadi L. Nah, ini yang maksudnya artikulasi yang jelas ya. Karena tanpa artikulasi yang jelas, makna dari sebuah naskah ini tidak akan tersampaikan. Jadi itu 5 poin yang perlu Anda cermati ketika Anda menjadi aktor atau bahkan melatih ya orang untuk bermain teater atau memerankan sebuah aktor ya. Jadi itu ya kunci dasar yang perlu diperhatikan. Nah, selebihnya Anda bisa menerapkan ini ya dalam contoh dialog yang sedang. Jadi itu ya hal-hal yang perlu dicermati. Oke, cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Fadoni di kanal Dosen Nyentrik. Jangan lupa